Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Aziz Mawardi dari kelas PTK 19. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai software animasi 2 dimensi dan 3 dimensi. Pertama kita membahas mengenai software animasi 2 dimensi. Software animasi 2 dimensi adalah software yang digunakan untuk membuat animasi tradisional atau flat animation. Umumnya mempunyai kemampuan untuk menggambar, mengatur gerak, dan mengatur waktu. Terkadang ada yang dapat mengimport suara. Dari sisi penggunaannya umumnya tidak terlalu sulit. Adapun contoh dari aplikasi ini atau aplikasi 2 dimensi yang pertama Macromedia Flash, Adobe After Effects, dan Cintiq Studio. Macromedia Flash atau Adobe Flash. Adobe Flash dulu bernama Macromedia Flash adalah salah satu perangkat lunak komputer yang merupakan produk unggulan dari Adobe System. Adobe Flash digunakan untuk membuat gambar vektor maupun animasi gambar. Berkas yang dihasilkan dari perangkat lunak ini mempunyai file extension .svf dan dapat diputar pada browser yang telah dipasangi Adobe Flash Player. Berikut contoh tampilan dari aplikasi Macromedia Flash atau Adobe Flash. Kelebihan Macromedia Flash. Yang pertama merupakan teknologi animasi web yang paling populer sehingga banyak didukung dari berbagai pihak. Yang kedua, ukuran file yang kecil dengan kualitas yang baik. Yang ketiga, kebutuhan hardware tidak tinggi. Yang keempat, aplikasi ini dapat digunakan untuk membuat website, CD interaktif, animasi web, animasi kartun, iklan TV, banner web, presentasi interaksi, permainan, aplikasi web dan handphone dan lain-lainnya. Yang kelima, aplikasi ini dapat ditampilkan di berbagai media seperti web, CD-ROM, VCD, DVD, televisi, dan handphone. Yang keenam, adanya action script, sehingga pengguna dapat membuat animasi dengan menggunakan kode, sehingga dapat memperkecil ukuran file. Kekurangan Macromedia Flash. Yang pertama, proses login lambat. Yang kedua, kurang simpel. Yang ketiga, menunya tidak user friendly. Yang keempat, grafisnya kurang lengkap. 5, perlu banyak referensi tutorial. Yang keenam, bahasa pemrogramannya agak susah. Yang ketujuh, belum ada template di aplikasi. Selanjutnya kita akan membahas Adobe After Effects. Adobe After Effects adalah salah satu software untuk mengembangkan animasi 2D. Software ini terbilang cukup terkenal di kalangan editor, baik editor yang masih pemula maupun yang sudah profesional. Adobe After Effects memiliki efek visual yang sangat baik dan menarik. Aplikasi ini bekerja dengan peralatan canggih dan integrasi yang erat dengan aplikasi desain terkemuka saat pengguna bekerja untuk hampir semua jenis media. Berikut contoh tampilan dari Adobe After Effects. Kelebihan Adobe After Effects. Yang pertama, populer di kalangan editor profesional. Yang kedua, efek yang banyak. Yang ketiga, memiliki lebih banyak kontrol kreatif yang kita butuhkan. Yang keempat, dukungan CPU 64 bit yang membuat aplikasi lebih cepat dan responsif. Yang kelima, animasi cepat dengan menetapkan keyframes dimulai secara otomatis. Yang keenam, detail gambar yang halus saat kompresi. Kekurangan Adobe After Effects. Setiap manusia pasti memiliki kekurangan, begitupun dengan software aplikasi. Berikut kekurangan dari software Adobe After Effects. Yang pertama, membutuhkan waktu dan kesabaran untuk menguasai dengan baik aplikasi ini. Yang kedua, ketelitian saat dibutuhkan dalam menggunakan fitur yang tersedia. Yang ketiga, membutuhkan hardware dengan spesifikasi tinggi. Cintiq Studio. Cintiq Studio adalah software berbasis open source yang didedikasikan untuk membuat animasi 2 dimensi yang menawarkan fitur yang luar biasa yang menggunakan bitmap dan grafis vektor frame per frame untuk membuat animasi berkelas, pembuat animasi profesional. Software ini adalah Translation System software yang intinya software ini dapat berjalan di hampir semua sistem operasi seperti Linux, Windows, dan Mac OS. Hasil kreasi yang kita buat dengan aplikasi Cintiq dapat kita ekspor ke format file GIF, MPG, PLV, dan masih banyak format lainnya. Berikut contoh tampilan dari Cintiq Studio. Kelebihan dan kekurangan Cintiq Studio. Yang pertama, kelebihan. Penggunaan aplikasi cukup mudah untuk pemula yang baru belajar. Aplikasi sangat stabil. Penggunaan daya yang kecil, size yang cukup kecil untuk aplikasi pemula grafis. Kedua, kekurangan. Pertama, beberapa kebutuhan dasar dalam mengubah warna, jenis, ukuran kata dalam sebuah paragraf belum dapat dilakukan. Yang kedua, pemilih font tidak disediakan dalam bentuk list.
Ketiga, saat merender gambar, pengguna tidak disediakan progress bar sehingga tidak tahu kapan rendering akan selesai. Kita beralih ke software animasi 3D atau 3 dimensi. Software animasi 3D mempunyai fasilitas dan kemampuan yang canggih untuk membuat animasi 3 dimensi. Fasilitas dan kemampuan tersebut antara lain membuat objek 3D, pengaturan gerak kamera, pemberian efek, import video dan suara, serta masih banyak lagi. Beberapa software animasi 3D mempunyai kemampuan khusus, misalnya untuk animasi figur atau manusia, animasi landscape atau pemandangan, animasi title atau judul, dan lain-lain. Karena kemampuannya yang canggih, dalam penggunaannya diperlukan pengetahuan yang cukup tinggi dan terkadang rumit. Adapun contoh dari software 3D ini yang pertama Blender 3D, 3ds Max, dan Autodesk Maya. Blender 3D. Blender adalah perangkat lunak open source grafika komputer 3D. Perangkat lunak ini digunakan untuk membuat film animasi, efek visual, model cetak 3D, aplikasi 3D interaktif, dan permainan video. Blender memiliki beberapa fitur termasuk pemodelan 3D, penteksturan, penyuntingan gambar bitmap, penghilangan, simulasi cairan dan asap, simulasi partikel, animasi, penyunting video, pemahat digital, dan rendering. Berikut kelebihan dari software Blender 3D. Yang pertama, gratis. Yang kedua, tidak membutuhkan ruang yang banyak. Yang ketiga, mudah digunakan. Yang keempat, open source, dapat dijalankan di berbagai macam OS. Yang kelima, tidak berat saat render. Berikut kekurangan dari Blender 3D. Yang pertama, tools kurang lengkap. Yang kedua, semua proses dilakukan secara manual. Yang ketiga, tampilan cukup berantakan. Selanjutnya kita akan membahas 3ds Max. 3D Studio Max, kadangkala disebut dengan 3ds Max atau hanya Max, adalah sebuah perangkat lunak grafik vektor 3 dimensi dan animasi. Ditulis oleh Autodesk Media dan Entertainment, dulunya dikenal sebagai The Secret dan Kinetics. Perangkat lunak ini dikembangkan dari pendahulunya 3D Studio dari VO-DOS, tetapi untuk platform Windows 32. 3ds Max adalah salah satu perangkat lunak yang paling luas digunakan sekarang ini karena beberapa alasan, seperti penggunaan platform Microsoft Windows, kemampuan mengedit yang serba bisa, dan arsitektur plugin yang banyak. Kelebihan dan kekurangan 3ds Max. Yang pertama, kelebihan. Pertama, hasil yang dihasilkan lebih bagus dari aplikasi lainnya. Yang kedua, dapat menambahkan fitur efek khusus seperti efek cahaya, bayangan, dan lain-lain. Yang ketiga, tools yang dimiliki banyak. Yang keempat, dapat menjalankan proses animasi sesuai dengan keinginan pengguna. Yang kedua, kekurangan. Yang pertama, untuk membuat visual dengan pencahayaan kompleks membutuhkan proses lebih lama. Yang kedua, kamera pada aplikasi 3ds Max sulit untuk diatur. Autodesk Maya. Autodesk Maya merupakan perangkat lunak komputer grafis 3D yang berjalan pada Windows, macOS, dan Linux. Awalnya dikembangkan oleh Alia System Corporation dan saat ini dimiliki dan dikembangkan oleh Autodesk Inc. Hal ini digunakan untuk membuat aplikasi 3D interaktif termasuk video, game, film animasi, serial TV, ataupun efek visual. Nama Maya diambil dari bahasa Sanskerta yang artinya adalah ilusi. Maya adalah aplikasi yang digunakan untuk menghasilkan aset 3D untuk digunakan dalam film, pengembangan televisi, permainan arsitektur. Pengguna menentukan ruang kerja virtual atau TKP untuk menerapkan dan mengedit media suatu proyek tertentu. Adegan dapat disimpan dalam berbagai format. Defaultnya adalah MB atau dari Maya. Berikut contoh tampilan dari Autodesk Maya. Adapun kelebihan dan kekurangan dari Autodesk Maya. Yang pertama, kelebihan. Yang pertama, pengguna dapat secara bebas dan mudah memanipulasi masing-masing titik objek untuk kontrol dan fleksibilitas. Yang kedua, memiliki kekuatan besar dalam menyediakan pengaturan pencahayaan untuk membuat objek lebih realistis. Yang kedua, kekurangan. 3D Maya tidak berisi fitur biped seperti 3ds Max, yang berarti bahwa untuk menciptakan struktur rangka untuk karakter pengguna banyak membangun satu set tulang. Banyak seperti membangun kerangka dari bawah ke atas. Hal ini dapat memakan waktu untuk melakukannya, terutama jika Anda membuat kelompok besar karakter untuk film atau video game. Juga antara muka untuk Maya 3D belum tentu sesuatu yang baik untuk pemula dan mungkin membingungkan beberapa pengguna untuk pertama kali. Nah, mungkin sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.